Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan GUI aplikasi dengan media Java NetBeans versi 8.2. Baiklah, di sini saya membuat aplikasi pengisian baterai untuk kendaraan listrik. Karena seperti yang kita lihat sudah banyak kendaraan listrik yang beroperasi di Indonesia. Baiklah, di sini saya beri nama itu UTSPBO. Kemudian saya masuk ke filenya. Nah, sini saya membuat yaitu pengisian baterai. Sebelumnya saya sudah membuat desain. Nah, inilah desain yang saya buat, yaitu untuk tool yang saya pakai dalam desain tersebut itu adalah ini yang persegi biru ini, hijau, kuning, merah, dan ungu ini. Saya itu menggunakan panel untuk membuat kolom biru, hijau, merah, dan sebagainya ini. Kemudian untuk label atau judulnya ini saya memakai tool label untuk judul ini. Nah, next, baiklah, ini sama ya, sama-sama memakai panel. Kemudian di sini saya menggunakan label juga. Kemudian yang di bawah label ini ada itu namanya tool checkbox, yang dimana jika di sini ada kolom persegi, di sini kita bisa mengkliknya sehingga akan keluar tanda checklist atau centang. Kemudian di bawahnya saya menggunakan label lagi untuk harga. Kemudian di bawahnya ada waktu pengisian, itu juga label. Kemudian jamnya juga memakai tool label, dan yang di samping jam ini adalah checkbox. Bukan checkbox yaitu, tapi text field. Nah, ini untuk memasukkan jumlah jam atau waktu yang akan kita gunakan untuk pengisian. Sama dengan kolom kuning dan merah, hanya saja membedakannya itu jumlah KWH-nya saja dan juga judulnya. Nah, untuk bagian penghitungan sendiri, saya sini menggunakan button sebanyak 4 buah. Di tool ini juga ada button sini ya, ini button. Kemudian ini text field juga, text field kembali. Dan kemudian sini saya memakai label kembali. Dan juga untuk kotak ungu ini juga saya memakai panel juga ya, panel juga. Nah, untuk desainnya saya buat seperti ini, tidak terlalu ribet ya. Sedangkan untuk sebelum kita masuk kepada source code yang di sini, source code ini, sebelumnya kita harus memasukkan yaitu variable name. Klik kanan lalu klik change variable name. Nah, untuk namanya di sini saya menggunakan CMB standar, yang dimana saya ambil dari kolom ini, kolom standar charging, yaitu saya ambil standarnya, atau bisa diambil kata charging, karena kata charging ini ada di setiap kolom, maka saya ambil kata depannya itu standar. CMB ini adalah simbol atau kata awalan untuk program, yaitu program yang terletak pada tool checkbox ini sendiri. Sama dengan halnya ini, kita oke dulu ya. Sama dengan yang ini juga. Yang membedakannya hanya kata, kalau di sini dia CMB standar, di sini kita buat CMB medium, dan juga yang ini kita buat CMB quick. Nah, untuk yang di sini, yang di ini kita buat text sama awalannya text untuk text field, karena dia teks ya, jadi kita buat text. Nah, untuk standar saya ambil dari kata awalan judulnya. Begitu juga untuk kolom kuning dan juga merah. Setelah itu kita masuk pada button. Button ini karena tulisannya button, jadi kita awalkan dengan simbol BTN, artinya button, dan masukkan kata untuk atau kata yang menjadi simbol button tersebut atau tombol tersebut. Karena sini button hitung, maka di sini untuk namanya kita buat BTN hitung. Sama juga dengan yang ini button hapus, kembalian, dan juga order. Nah, untuk ini label tidak perlu dimasukkan variable name,
Tapi untuk text field yang dua ini, yang tiga ini, kita harus masukkan variabelnya juga, yaitu text T, karena di sini kita akan menghitung semua total yang telah diinput dari ketiga kolom ini, yaitu kita buat text T total. Kemudian di bawahnya kita buat text T bayar untuk memasukkan nominal pembayaran, dan juga untuk ini text T kembalian untuk mengembalikan uang yang berlebih. Oke, baiklah, kita akan masuk kepada bagian source code-nya, yaitu kita masuk kepada bagian yang ini ya. Dan untuk setiap kolom ini memiliki satu source code, satu checkbox memiliki satu source code. Caranya klik 2 kali, kemudian di sini ada codingan. Untuk codingan ini sendiri bisa dicari di Google ya, karena saya masih kurang mahir dalam pengkodingan atau pemrograman ini sendiri, dan juga saya masih belajar. Nah, ini untuk yang ini untuk checkbox pada standar charging ya. Di sini ada tulisannya standar, kemudian di bawahnya ada CMB medium, kemudian ada quick chat yang berada pada kolom kuning dan kolom merah tersebut. Sama ini codingannya, intinya untuk checkbox sama codingannya, hanya saja yang membedakannya itu kata-kata yang ada pada variable name-nya yang kita rubah tadi. Sama ya, ini ya, sama ini. Dan untuk yang ini apa namanya, text field itu sepertinya tidak perlu dimasukkan source code. Nah, baiklah, di sini source code-nya kosong ya, jadi tidak perlu. Kemudian untuk button hitung, karena kita tadi memiliki 3 penjumlahan atau 3 kolom, maka untuk codingannya juga ada, harus tiga juga, dan ditambah in total baru masukkan codingannya. Di sini saya juga memakai codingan yang tersedia dari Google, karena bisa dilihat di sini ya, karena tidak sesuai dengan yang apa saya buat, karena sini ada juga masih ada bawaan Google-nya, kata-kata bawaan Google, karena saya tidak takut mengganggunya karena takut error. Dan juga di sini kita sertakan harganya. Seperti sini standar charging ini 30.000. Kemudian di sini kita buat juga 30.000. Sama halnya dengan yang medium dan quick. Dan kemudian kita sini tambahkan text total, inputan dari kolom total yang ada pada desain tersebut, yang ini ya. Nah, untuk button hapus di sini juga 3, dan dimasukkan yaitu inputan dari total, bayar, dan kembalian. Di sini juga saya ambil di Google ya. Kemudian untuk kolom total sebenarnya tidak perlu ya, tidak perlu source code. Nah, ini juga tidak perlu source code juga. Untuk text field kayaknya yang di sini tidak perlu source code ya. Ya, kosong ya. Nah, kemudian untuk button kembalian. Di button kembalian saya memakai rumus ini. Di Google juga saya dapat, mohon maaf. Dan juga untuk order. Di sini untuk button order itu, nah, untuk button order kita di sini akan, jika tombol button order kita klik, jika sistem sudah berjalan, maka akan keluar pesan ini, dan pesan ini bisa kita ganti ingin kata seperti apa. Baiklah, itu tadi beberapa source code yang saya masukkan pada desain untuk stasiun isi ulang baterai kendaraan listrik. Kemudian kita akan merunning atau mentes apakah program berjalan atau ada error. Ya, masih berjalan ya. Nah, ini dia hasil akhir dari desain yang saya buat. Oke, saya akan mencobanya. Itu seperti saya bilang tadi, ini ada
kolom persegi, yang dimana kolom persegi ini bisa kita masukkan atau kita klik untuk memastikan bahwa kita akan mengisinya atau mengambil inputan tersebut. Nah, kita checklist ya, satu dulu lah ya. Kemudian kita masukkan nominal berapa jam kita untuk mengisinya. Contohnya 3 jam. Karena harganya 30.000 dan sudah kita masukkan pada source code hitung, button hitung, maka di sini 30 dikali 3 jam sama dengan 90.000. Kemudian kita tambah yang medium charging, sama halnya di sini 45.000. Kita coba masukkan angka 2 jam pengisian, kita tambahkan, hitung, maka akan menjadi 180.000. Kemudian untuk quick charging kita masukkan sekitar 4 jam, yang dimana 80 kali 4 akan ditambah dengan nominal yang ada di sini, yaitu sekitar 500.000 pas. Nah, apabila kita masukkan harganya yaitu 500.000, kembaliannya itu 0, harga pas. Namun jika kita di sini mengganti salah satunya itu seperti angka 3, maka hitungannya akan bertambah. Nah, jika kita masuk, karena sini harganya 545.000, kita akan membayar dengan nominal 600.000, maka kembaliannya 55.000. Nah, apabila semua program sudah berjalan dan semua sudah kita input, kita masukkan, lalu kita akan order. Baiklah, saat kita order seperti yang saya bilang tadi akan keluar pesan seperti ini, di mana pesan dalam ini bisa kita ganti dengan kebutuhan kita. Contohnya kita membuka toko kelontong yang dimana pesanan sudah diterima, pesanan akan diproses. Kita bisa mengganti kata-kata yang ada pada resep tersebut sesuai dengan judul toko atau aplikasi yang kita buat. Kita tekan OK. Kemudian akan ada lagi pesan yang dimana pengisian Anda akan kami proses. Dan jika kita tekan OK, maka program akan tertutup secara otomatis. Nah, sedangkan untuk button hapus kita akan run kembali. Kita centang langsung saja ya ketiganya. Kita pakai 3, 4, dan 5. Kita hitung 670, kita masukkan 700. Kita kembaliannya 30.000. Nah, kita akan hapus, maka semua inputan yang kita masuk akan kembali dan uang tidak akan jadi dibayarkan. Nah, baiklah, itu tadi jenis aplikasi yang saya buat untuk isi ulang baterai kendaraan listrik. Semoga yang saya jelaskan ini dapat memberikan manfaat ke depannya bagi kita yang bergerak di bidang IT, ilmu komputer, perkodingan, pemrograman, dan lain hal sebagainya. Terima kasih.